Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Selasa 8 April 2025, hari biasa pekan kelima masa Prapaskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Luhur, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Ajarilah kami untuk tahan uji menghadapi salib dan tanda kehinaan agar kami semakin layak dan pantas berbakti kepadamu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggalkan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Oke, baik, terima kasih Romo. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Leon. Oke, Romo, saya ingin bertanya nih Romo, arti dari "ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Nah, untuk kita nih Romo sebagai generasi zaman sekarang tuh maksudnya gimana sih Romo secara lebih spesifik gitu Romo? Oke, selamat pagi para pirsawan. Selamat pagi. Pertanyaan dari Leon juga saya akan balik bertanya. Ada kandidat-kandidat pastor, frater-frater, yang sebagian orang tidak percaya. Ya. Ingin menjadi imam. Ya. Orang bisa meragukan. "Betul kamu ingin menjadi imam?" "Iya." "Tapi," dia bilang, ibu-ibu bilang, wajahmu tuh menggoda. Tidak mungkin kamu tahan." Tuh. Tapi lalu kandidat ini ya meyakinkan bahwa aku serius. Juga kepada calon-calon yang biasa ber-WA ria dengan gadis-gadis. Ya. Orang mengatakan, nggak mungkin dia. Begitu. Tetapi dia punya keyakinannya sendiri. Di mana orang pada saat itu belum yakin karena belum ada bukti bahwa betul menjadi imam. Sama seperti beberapa pengalaman ya. Dulu ada satu suster yang masih hidup, zaman Elvis Presley. Namanya Mother Dorothea ya. Dulu itu dia bintang film Hollywood.
bermain film dengan Elvis Presley. Bahkan Elvis Presley menyatakan cintanya. Dia bilang, "Enggak, aku menjadi nan, aku menjadi biarawati." Teman-teman artis itu nggak percaya. Suatu hari dia betul-betul pergi. Ya, kenapa? Ketika menjadi artis itu kan mukanya dipoles. Lama-lama dia membersihkan sedikit demi sedikit. Kuku panjangnya sudah tidak lagi pakai kutex dan sebagainya. Sudah biasa. Tahapan masuk biara. Sampai sekarang dia di biara kontemplatif masih hidup. Orang baru percaya. Nah, ini kan pula dengan pengalaman Yesus. Yesus hari ini atau di saat-saat sebelum dia disalibkan, Yesus menerangkan tentang siapakah dirinya. Dia mengatakan, "Akulah utusan Bapa. Hanya aku yang kenal dengan Bapa dan kamu belum kenal, belum tahu. Juga kemana aku pergi, kamu belum tahu. Yang penting sekarang kamu percaya atau tidak, itu soalnya." Tapi banyak orang yang meragukan. Yang beruntung adalah para rasul itu. Belum melihat apa-apa toh. Seperti misalnya si Andreas dan Simon, Yohanes dan Yakobus. "Ikutilah aku," ikut bodoh-bodoh. Baru disitu melihat, oh iya, oh iya, oh iya. Begitu. Tetapi kemudian ketika Yesus ditangkap, mereka juga lari. Baru kembali lagi setelah Yesus bangkit. Itulah kekurangan kita sebagai manusia, tidak mudah percaya. Gitu. Karena itu heran ya, ada orang-orang yang suka menipu ya. Minta dia berbicara, orang percaya, padahal dia tipu. Sementara orang-orang yang betul mengekspresikan imannya, ingin mengajak orang ke jalan yang benar, orang tidak mau. Karena itu pada hari ini kita disadarkan saja bahwa untuk menerima Yesus itu sebuah perjuangan. Kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita karisma untuk percaya, kita tidak percaya. Tetapi karena Yesus memilih kita, maka dengan berbagai macam cara dia terus memberikan arahan agar kita percaya. Maka kita tidak menentangnya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya sampai sekarang menentang. Karena itu banyak pengalaman tentang orang-orang Kristen yang dulu menentang Yesus. Dan kini menjadi seorang yang beriman kepadanya. Seperti contoh Saulus, ya, yang menjadi Paulus itu salah satu contoh hebat. Orang yang anti Kristus tadi sekarang setelah pertobatannya menjadi orang yang sangat-sangat mencintai Kristus. Melalui sebuah pertobatan. Maka kita pada saat-saat ini dalam Minggu Sengsara ini, kita diarahkan untuk menggali kembali kehidupan iman kita. Apakah kita ini punya iman suam-suam kuku? Atau punya semangat Natal dan Paskah saja ke gereja? Atau kita setiap hari menggali kitab suci, menggali nilai-nilai rohani yang diberikan oleh Yesus, kita renungkan, dan kemudian kita ekspresikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Itulah tugas kita sekarang. Iman tanpa perbuatan, kata Yakobus, adalah mati. Maka mari kita melaksanakan diri kita dalam masa pantang dan puasa yang hampir selesai. Bukannya kita semakin hidup berfoya-foya dalam masa pantang dan puasa ini, tetapi betul dengan pantang dan puasa di satu sisi kita membersihkan rohani kita melalui kehidupan jasmani, tetapi juga kita bisa berbagi dengan orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kemana aku pergi kamu tidak tahu. Dan sekarang kita tahu kemana kita mau pergi bersama dengan Yesus. Kemana? Ke surga. Nah, tetapi surga yang kita akan alami itu melalui kehidupan dunia ini. Maka orang-orang yang memasuki surga adalah orang-orang yang betul sudah ditempa dan menjadi dewasa dalam hal iman. Maka ketika kita mengalami kesulitan, kita jangan terlalu mengeluh.
berpikir dan merenung. Tuhan pasti punya rencananya lebih indah dari ini. Sama seperti Yesus toh. Yesus Taman Getsemani mengatakan apa? Biarlah kalau mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi kehendakmu yang harus terjadi. Dan konsep inilah yang perlu kita pegang erat-erat. Yang penting kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita tidak mengkritisinya, tetapi kita merenungkan secara mendalam apa-apa yang disampaikan Tuhan melalui lubuk hati kita yang paling dalam menjawab iman kita sehari-hari. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.